Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Atas segala kasih setia dan rahmat yang masih Tuhan berikan buat kami hingga pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuasai hati, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami di saat kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adalah firman-Mu yang memberikan kekuatan, hikmat buat kami melanjutkan hari-hari kami di dalam satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Sabtu akhir pekan, yaitu tanggal 28 Maret tahun 2026. Yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Alai UBG Jesus nina mamandok nasida. Apala narikot di akana hisar pandauni. Dia kana hacita do. Dang naroau manju aka partikor. Aka perdosa do. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan. Kisah ini adalah ketika Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Maksudnya adalah orang-orang yang pemimpin agama Yahudi menganggap tidak menjalankan kewajiban agama mereka. Para pemimpin agama, para ahli Taurat, orang-orang Farisi melihat peristiwa itu. Dan kemudian mereka protes. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Saudara, mereka menyalahkan Yesus. Jikalau dia rabi, guru agama Yahudi, bagaimana mungkin dia mau duduk makan bersama-sama dengan orang seperti itu? Inilah yang di dalam pikiran atau persepsi para ahli Taurat, pemimpin agama, orang-orang Yahudi, bahkan orang Farisi. Nah, Yesus yang mendengar itu pun kemudian berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, apa maksud kalimat ini? Di satu sisi, kalimat ini berarti Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang berdosa itu. Karena mereka inilah yang sakit. Mereka inilah orang yang berdosa. Maka merekalah yang memerlukan Yesus. Tetapi di sisi lain, saudara, bukankah kita tahu bahwa tidak ada orang benar? Karena di hadapan Tuhan, sesungguhnya tidak ada orang yang tidak berdosa sehingga tidak memerlukan Yesus. Maka kalau begitu, yang ada sebetulnya hanya orang-orang yang merasa dirinya benar. Merasa dirinya mampu hidup tanpa juru selamat. Merasa dirinya sanggup untuk berjalan sendiri di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara-saudara, betulkah
kita tidak membutuhkan Yesus? Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua orang membutuhkan Yesus. Tetapi tidak semua orang mau mengaku bahwa mereka membutuhkan Yesus. Sehingga kita tidak jarang melihat orang-orang di sekitar kita juga hidup seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kekuatannya, seturut dengan akal budinya, dan seturut dengan kepintarannya menurut dia. Mereka tidak mau mengaku bahwa mereka membutuhkan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membutuhkan pertolongan. Akuilah, kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kita sangat-sangat membutuhkan anugerah. Kita sangat-sangat membutuhkan kemurahan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika kita menerima keselamatan, tetapi setiap saat di dalam hidup Kristen kita membutuhkan Tuhan Yesus. Setiap saat dan semua orang membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan Sang Juru Selamat, karena Dialah pandu, Dialah patron kita sampai kita bertemu dengannya di dalam kekekalan. Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Di hadapan Tuhan kita sama-sama semua membutuhkan Tuhan Yesus. Karena kita tidak hidup, tidak mampu hidup, dan tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah renungan terakhir dari saya secara khusus di Resort Surabaya ini. Biarlah setiap renungan-renungan firman Tuhan yang boleh kita dengar selama ini secara khusus di resort kita KBP Surabaya itu boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan itu boleh berbuah di dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah Tuhan, kita boleh bersekutu selama ini melalui channel YouTube HKBP Surabaya. Bila kita tetap setia dengar-dengaran akan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan, itulah yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Terima kasih atas kesetiaan kita semuanya untuk boleh menonton dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di Resort HKBP Surabaya. Saya undur diri dari Resort Surabaya dan secara khusus dari YouTube renungan kita. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih dan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, karena kita tidak mampu hidup tanpa Yesus. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami dengar di akhir pekan ini, di pagi hari yang berbahagia ini. Ya, kami tidak mampu hidup di luar dari Tuhan. Kami tidak mampu berjalan di dunia ini tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang yang berdosa. Kami adalah orang yang sakit. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Bila firman yang kami dengar di pagi hari ini itu memuaskan jiwa kami. Itu meneguhkan iman percaya kami. Agar kami tetap setia berpegang teguh kepada Tuhan. Agar kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Biarlah semua orang di muka bumi ini menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan
yang menonton channel YouTube ini, ataupun yang secara khusus di Resort Surabaya ini. Jika kami tidak bisa bersekutu lagi melalui renungan ini, kami yakin setiap firman yang boleh hamba taburkan selama ini itu boleh membuahkan hasil, membuahkan buah yang manis, sehingga semua jemaat Tuhan itu boleh berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Berkati kami dimanapun kami berada. Berkati jemaat Tuhan yang kami tinggalkan di Resort Surabaya ini. Berkati juga kami yang akan berangkat ke dalam tugas pelayanan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Bila kami semua memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam.